Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, ini adalah pertemuan terakhir untuk teks negosiasi, yaitu pertemuan ke-7. Setelah pertemuan terakhir ini, nanti kita akan masuk ke ulangan harian pertama. Soalnya tentu tentang teks negosiasi. Baik, seperti biasa, sebelum masuk materi, mari kita games terlebih dahulu, yaitu game Seberapa Cerdaskah Saya? Cermati kutipan teksnya. Kalau kita bekerja di rumahku ada wifi, jadi jika ada kesulitan, kita bisa cari di internet. Selain itu, kalau sudah selesai, kita juga bisa nonton film. Tidak hanya itu, bahkan nanti saya sediakan makanan. Kamu kan suka makan. Nah, Nana, kalimat tersebut belum memiliki tanda baca atau punktuasi. Tugas kalian adalah berilah tanda baca yang benar untuk kalimat tersebut. Baik, inilah kunci jawabannya. Tanda baca yang harus ada pada kutipan tersebut sebagai berikut. Nah, Nana, pada materi terakhir ini kita masuk ke KD 4.5.2, yaitu menyusun teks negosiasi, yaitu menyusun ringkasan materi teks negosiasi dalam bentuk peta konsep. Langkah menyusun ringkasan teks negosiasi dalam bentuk peta konsep, pertama adalah identifikasi ide utamanya. Ide utama ini sebagai kepala dari peta konsep. Dari kepalanya tersebut, kemudian susunlah ide-ide sekundernya, yaitu yang menjelaskan tentang ide utama. Misalnya contoh, ide utamanya adalah struktur teks. Kemudian struktur teks itu apa saja sebagai ide sekundernya. Negosiasi apa struktur teksnya. Begitu, itu menjadi ide sekunder. Setelah itu buatlah garis penghubung antara ide utama ke ide sekunder. Dan yang terakhir, bermain dengan visual. Karena peta konsep ini supaya menarik dilihat, silakan anak-anak bermain dengan visual. Baik itu kamu bisa menggunakan warna pada tulisan, menggunakan gambar, atau menggunakan jenis huruf agar peta konsep yang kalian buat terlihat menarik. Nah, perhatikan contoh-contoh peta konsep yang akan Ibu berikan. Satu adalah contoh peta konsep pohon jaringan. Seperti ini. Ini pohon jaringan adalah peta konsep yang dibuat dalam sebuah persegi 4 atau lingkaran yang saling berhubungan. Kemudian ada peta konsep yang berupa rantai kejadian. Ini peta konsep rantai kejadian umumnya digunakan untuk menjelaskan sebuah urutan kejadian, langkah-langkah suatu prosedur, hingga tahapan proses tertentu. Kemudian ada peta konsep berbentuk siklus. Peta konsep siklus menjelaskan serangkaian kejadian yang tidak memiliki hasil akhir karena dia berbentuk siklus saling berhubungan, begitu. Kemudian ada yang terakhir ini peta konsep berupa laba-laba. Nah, pada umumnya digunakan untuk brainstorming. Sebenarnya apapun jenis peta konsep yang kalian buat, yang penting sesuai dengan materi yang ingin disampaikan. Baik anak-anak, silakan kalian membuat peta konsep tentang materi teks negosiasi dikerjakan secara individu. Burung Irian, burung cendrawasih,
Cukup sekian, Ibu ucapkan terima kasih.